Ketemu lagi di channel Ngopi Wingit di sini. Langsung aja ya, nggak perlu banyak basa-basi di sini. Banyak dari teman-teman atau siapapun ya yang bertanya kepada saya tentang seorang Ningsih Tinampi. Saya tidak pernah mengenal beliau siapa, dan saya pun juga belum pernah bertemu dengan beliau. Tapi yang saya tahu, beliau di sosial media sangat luar biasa mengobati orang-orang yang terkena santet dan berbagai macam penyakit ya. Yang saya tahu seperti itu. Aku nggak mau panjang lebar untuk menjawab pertanyaan kalian di sini. Langsung aja kita untuk mengenali Ningsih Tinampi, seorang Ningsih Tinampi dalam kehidupan sehari-hari. Aku punya 3 kartu di sini untuk kehidupan sejati seorang Ningsih Tinampi di sini. Ya, nampaknya memang seorang Ningsih Tinampi di sini untuk mendapatkan suatu kebahagiaan dia sendiri juga memiliki banyak persaingan ya dalam kebahagiaannya sendiri, karena seorang Ningsih Tinampi pun juga pernah mengalami suatu masalah konflik dalam kehidupan dia sendiri bersama seorang pasangan di dalam kehidupan sejatinya. Dan di kartu yang ketiga saya, akhirnya Ningsih Tinampi mampu berpikir lebih luas di sini, mampu berpikir lebih luas dan melihat dunia lebih luas lagi. Dan akhirnya seorang Ningsih Tinampi bisa dikenal dan bisa menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya dalam dunia pengobatan. Dan di dalam kehidupan Ningsih Tinampi sendiri, keseharian seorang Ningsih Tinampi yang kita pengen kenali, memang beliau saat ini berusaha untuk lebih bijaksana lagi dalam suatu kehidupannya ya, karena mungkin dalam kebahagiaan seorang Ningsih Tinampi yang juga masih banyak persaingan, tapi tetap menanggapi dengan suatu rasa kebijaksanaan ya dalam kehidupan. Dan seorang Ningsih Tinampi juga seseorang yang suka dan senang berbagi di dalam kehidupan itu sendiri. Dan di kartu tarot saya di sini memang seorang Ningsih Tinampi juga berusaha mencari suatu ketenangan jiwa dalam perjalanan kehidupannya untuk menemukan titik ketenangan dalam kehidupannya. Inilah ya kartu dari kehidupan sejati dan kehidupan sehari-hari yang kita bisa kenali beliau, dan kita akan coba lihat mengenali beliau dari sisi lain di dalam dunia kespiritualan beliau. Aku punya 5 kartu untuk membuka suatu kespiritualan beliau di sini. Kartu yang pertama, memang di dalam dunia spiritualan beliau juga banyak ya beban-beban yang harus beliau lepaskan di situ. Pertama, harus banyak yang dilepaskan beban-beban, karena menjadi seorang spiritual pun itu juga akan menanggung beban-beban yang sangat berat. Karena apa? Di dalam diri kespiritualan seorang Ningsih Tinampi di sini juga beliau sering bermeditasi ya, untuk mengetrah atau menambah suatu daya power bersama alam ya, bersama alam. Dan seorang Ningsih Tinampi juga selalu untuk meyakinkan dirinya bahwa dirinya akan selalu damai dalam kehidupannya sendiri saat ini, untuk meningkatkan kualitas dari energi kespiritualannya sendiri. Dan di kartu keempat, seorang Ningsih Tinampi pun di dalam tingkat kespiritualannya juga sedang menata prinsip untuk lebih kuat lagi di sini. Karena apa? Karena seorang spiritual dituntut untuk lebih bijaksana lagi dalam menghadapi rintangan kehidupan spiritualnya sendiri di sini. Ini yang kita kenal dalam dunia kespiritualan seorang Ningsih Tinampi itu sendiri ya. Dan kalau di dalam ranah kehidupan sehari-hari yang sudah bercampur dengan spiritualan, kita akan lihat di sini saya juga akan punya 5 kartu.
nampaknya seorang Nichitin Nampi harus belajar lebih dewasa lagi untuk lebih baik dalam kehidupannya itu sendiri. Karena apa? Karena di satu sisi memang masih tersirat suatu beban-beban di dalam kehidupan seorang Nichitin Nampi sendiri ya. Mungkin masa lalunya yang pernah mengalami permasalahan konflik batin seorang Nichitin Nampi, dan seorang Nichitin Nampi juga selalu berusaha bangkit ya, dan berusaha untuk melawan rasa ketakutan di dalam diri itu sendiri. Karena apa? Seorang Nichitin Nampi pun di sini juga berusaha fokus ke depan untuk menatap dunia lebih luas lagi. Dan di kartu terakhir di sini seorang Nichitin Nampi juga berusaha memegang suatu kendali diri, ya, kendali dirinya sendiri agar tidak terpengaruh dengan sesuatu hal yang nantinya akan merusak kehidupannya itu sendiri. Jadi disitulah yang bisa kita kenali tentang seorang Nichitin Nampi dalam dunia kespiritual serta kehidupannya. Dan untuk yang pertama, yang terakhir saya akan lihat perjalanan Nichitin Nampi sendiri untuk kedepannya. Saya juga punya 5 kartu perjalanan Nichitin Nampi untuk kedepannya. Memang akan mengalami beberapa hal ya, yang nantinya juga akan membuat seorang Nichitin Nampi ini harus bisa tampil pura-pura bahagia di hadapan klien, pasien, atau di hadapan publik khususnya ya. Dan akan tetap mengalami banyak persaingan di dalam kehidupannya ya, dalam dunia kespiritualannya juga. Dan seorang Nichitin Nampi harus selalu berusaha menyelaraskan diri dengan pasangan-pasangan hidup. Dalam arti pasangan-pasangan hidup bisa pasangan hidup atau suami, keluarga, rekan, sahabat, macam-macam, banyak luas artinya di situ. Yang disitulah Nichitin Nampi harus bisa meningkatkan kualitas habluminallah dan habluminannasnya harus lebih seimbang lagi. Karena Nichitin Nampi kedepannya juga masih terus melanjutkan di dalam dunia spiritualnya untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Dan di sini Nichitin Nampi dalam kehidupan ke depan nantinya juga harus bisa membuang rasa ketakutan kepada diri sendiri dan lebih yakin lagi bahwasanya seorang Nichitin Nampi pun juga akan lebih bermanfaat lagi untuk semuanya. Inilah yang bisa kita kenali di dalam kehidupan ke depan seorang Nichitin Nampi, dan kita akan lihat kehidupan sehari-hari untuk ke depan Nichitin Nampi apa yang akan dihadapi dan dilakukan. Di sini juga seorang Nichitin Nampi juga harus tetap lebih tenang lagi dan konsekuensi dalam perjalanan hidupnya, dan harus terus banyak berbagi sesuatu hal yang bermanfaat buat kamu Nichitin Nampi. Dan kamu harus bisa fokus, jangan terlalu banyak angan-angan yang muluk-muluk dulu Nichitin Nampi ya. Dan di kartu keempat saya terus lebih bijaksana lagi untuk kehidupan yang luas ini. Dan di kartu saya yang terakhir, wah luar biasa, tetap jaga kestabilan diri di dalam kehidupan. Insya Allah semuanya akan lebih baik lagi ke depannya. Dan tetap semangat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.